Kenapa ketika ada muncul ide kreatif yang sebenarnya poinnya positif, mungkin caranya memang salah, tapi kan poin yang dilakukan mereka ini positif. Aleniers, hari ini, episode kali ini kita kedatangan 4 orang kece-kece nih. Anak muda, kreatif, dan juga pasti smart sih. Dan yang paling penting adalah mereka dede-dede gemes, nggak mungkin nggak kenal mereka. Itu poinnya. Dan langsung aja ada 4 orang dari Ampi. Selamat datang di Alenia, teman-teman semuanya. Ya, terima kasih banyak Boy, udah undang juga nih. Oke, ibarat kata kalau kata orang-orang zaman dulu, tak kenal maka tak sayang. Kenal. Tak sayang maka tak cinta maka tak gendong. Ya kan? Boleh dong perkenalkan teman-teman siapa namanya, terus backgroundnya apa, sebagai apa di Ampi. Pak, jangan lihat kayak gitu dong, Pak. Grogi saya. Iya kan? Iya. Perkenalan diri boleh dong, satu-satu dari Irfan mungkin. Dari Oke, nama saya Farid Irfan Sidik. Saya sebagai Ketua AMPI DPD Kota Batam. Weh, ketua, Pak Ketua ya, Iya. Ketua Ampi ya. ketua kita ini. Oke. Ya, saya sendiri nama saya Greg Versius Sembiri yang biasa dipanggil dengan Greg. Ya, kebetulan saya di AMPI sebagai wakil ketua 1 untuk AMPI Kota Batam. Cia. Oke, Greg, wakil ketua 1 Ampi Kota Batam. Iya. Setelah Greg ada siapa? Hai. Yang kece, ya kan? Iya. Badan gede, ya kan? Dede-dede itu luar biasa nih. Oh, Kalau iya. ngeliat abang ini, Ini ngeri. Oh, Full parah frame nih. langsung full. luar biasa. Bisa aja Bang Boy. Pokoknya Iya. ada lagu yang khusus buat Aldin. Apa tuh? Tiba-tiba. Oh gitu, ya. I see. Oh, yang di TikTok ya? I see. Perkenalan diri dong. Ya, saya Aldi Pratama, saya sebagai protokol kesehatan AMPI Batam. Saya biasa dipanggil Aldi. Sekian. Oke. Sekian ya. Sekian. Iya. Next. Oke, aliniers semuanya, perkenalkan nama saya Yano. Kebetulan sebagai tim sapu bersih di Ampi lah. Kebetulan ya. Kebetulan ya. Bagian beres-beresnya, tim sapu. Gitu dia. Oke, tepuk tangan dong Aleniers semuanya. Ini teman-teman dari Ampi ada 4 orang luar biasa, ada ketua, wakil ketua dari protokol kesehatan dan juga ada Tim sapu jalanan. ya, sapu jagat. Tim sapu bersih. Mister Yano. Oke, boleh diceritain nggak sedikit mengenai Ampi? Ampi itu apa sih? Kan masih mungkin teman-teman penasaran dong. Iya. Apa arti dari Ampi? Terus program kerjanya apa? Boleh jelaskan? Irfan, ketua atau wakil ketua? Iya, sih. Eh, Ketua. Oke, saya jujur aja untuk menjadi Ketua AMPI ini baru dan kita memang sepakat di AMPI Kota Batam ini memiliki visi misi yang mungkin sedikit berbeda. Walaupun benang merahnya sama, tujuannya sama, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Jadi AMPI Kota Batam sendiri sampai hari ini kita fokus untuk membuat ramping struktur organisasinya. Kami memang mau mengajak atau melibatkan teman-teman influencer Oke, milenial ya. milenial. Karena hari ini generasi milenial kita hari ini sangat amat bersinggungan dengan dunia digital. Ya salah satunya yang paling terasa mungkin di dunia maya, sosial media. Jadi kita lihat peluang itu untuk kita gandeng teman-teman influencer ini yang menjadi pelaku langsung di dunia sosial media ini untuk sama-sama kita besarkan AMPI sebagai organisasi yang mampu memfasilitasi, mewadahi, menampung apa yang diinginkan oleh pemuda saat ini dibutuhkan. Oke, berarti Ampi sendiri itu menjadi sebuah wadah bagi teman-teman milenial, yang angkatan kita lah kan masih muda-muda kan, kecuali Greg ya. Nggak agak beda memang. Masih muda. Masih muda ya. Pokoknya intinya generasi kedua lah. Iya. Generasi anak-anak muda ada wadahnya yaitu Ampi bisa merealisasikan apa ya, aktivitas atau hobi-hobinya mereka. Mungkin begitu ya. Iya. Oke. Terus ininya sendiri Greg mungkin bisa dijelaskan apa sih program kerjanya mungkin atau tujuan mendatang? Iya. Cita-cita mulianya dari Ampi. Sebenarnya ya namanya tujuan kalau kita berorganisasi ini semuanya tujuannya tuh yang kalau bisa yang positif. Jadi AMPI ini hadir di Kota Batam ini perpanjangan tangan secara nggak langsung dari partai untuk ke milenial. Mungkin hari ini milenial itu banyak yang apatis, banyak yang
anti politik, tapi gimana cara kemasnya AMPI itu mengemas suatu politik itu bahwa politik itu nggak hanya sekedar power yang bisa ya mungkin dia korupsi atau dia bisa ya negatif lah selama ini. Tapi hari ini AMPI hadir untuk milenial memberitahukan secara langsung bahwa politik itu bukan hanya sekedar yang negatif atau kejam atau yang bermuka dua. Tapi di sini kami kasih tahu bahwa politik ya terutama Golkar dan ada AMPI hari ini underbone-nya Partai Golkar mau kasih tahu ke milenial. Ketika milenial ini ingin bergabung ke dunia politik, nggak harus masuk partai, tapi kita berbuat di AMPI ini, berbuat apa yang dibutuhkan tadi dari kaum milenial, mungkin kami bisa menjembatani. Oke. Gitu. Jadi secara nggak langsung AMPI ini menggandeng anak-anak muda yang milenial tadi yang kurang paham terhadap politik. Ayo kita sama-sama di sini kita buat sesuatu ya, khususnya untuk Kota Batam. Berarti kan AMPI sendiri tuh punya apa ya? Punya cita-cita yang luar biasa. Karena teman-teman angkatan kita nih. Betul. Bukan angkatan kami aja, Greg, enggak kok, Greg. Angkatan kami aja nih. Ya kan angkatan kita lah ya. Angkatan kita banyak banget yang mungkin berpikir politik itu aduh menyebalkan gitu kan. Iya. Politik itu kayak males lah, ikut campur asik gitu. lah nggak ini. Padahal Iya. kalau kita tidak melek akan politik, itu bahkan bisa menjadi permainan Betul. tersendiri bagi kaum Betul. bagi oknum-oknum Iya, kan? elit politik yang hari Elit ini lah. politik, ya. Jadi kita tuh pengen anak muda ayo kritis sama-sama kayak gini. Ketika pemilu nih, contohnya Kota Batam sebentar lagi mau pemilu, pada golput, jadi sebenarnya dengan kita ikut mencoblos itu kita udah bagian dari politik itu sendiri gitu. Ikut coblos, ikut datang kampanye. Betul, karena pilihan itu yang akan menentukan kita dalam waktu 5 tahun ke depan. Betul. Betul lah. Tapi sebenarnya gitu, kalau kita lihat milenial-milenial sekarang, Iya. kenapa mereka golput? Karena juga nggak sampai mungkin ke telinga mereka. Begitu ya, bisa jadi kayak begitu. Mungkin gini sih, saya yang menurut pemikiran saya aja nih ya. Kalau Aku aja, maksud pendapat saya. lah. Aku. Pendapat. Kita Oke, orang oke. Batam ya kan? Aku. Santai, Le. Oke, sip, Le. Ya kan, Le? Nah, jangan kaku kali. Jadi anak muda ini kenapa apatis itu mungkin gini juga. Pemerintah ini kadang-kadang menurut saya hari ini kurang melibatkan milenial atau pemuda-pemuda ini berkontribusi dalam pemerintahan Kota Batam khususnya. Seharusnya gimana? Seharusnya pemerintah sangat-sangat melibatkan. Hari ini namanya semua OKP. OKP namanya, tapi rata-rata bukan pemuda lagi isinya. Tidak sesuai dengan undang-undang kepemudaan. Nah, jadi harapan saya ke depannya untuk mungkin ya petinggi-petinggi partai yang ada di Kota Batam ini yang partainya mempunyai underbo untuk OKP-nya, saya harapkan ini disesuaikan lah gitu. Nanti dia ketua OKP, umur berapa? 50. Hidup Kalau ini AMPI sendiri ketuanya umur berapa tuh? untuk Enggak, ketiga kayaknya, belum sampai ketiga. 50. Belum 50. Belum 50 belum ya. Bukan AMPI Kota Batam. Oh, oke, ketua umum. Ketua umum. Nah, ketua umum itu. Yang jelas dong, Bro. Ketua umum maksudnya. Ketua umum AMPI di nasional itu namanya Mas Dito. Mas Dito ini baru berumur hari ini 30. Hari ini dia ulang tahun. Oh, 30 tahun? Iya, hari ini dia ulang tahun. Oke, berarti Yang memang anak muda banget. AMPI ini bisa merepresent bagaimana millennials berpikir. Betul. Atau millennials ingin ikut berpartisipasi Betul. dalam dunia politik. Mungkin Betul. seperti itu ya. Ya, dengan kegiatan-kegiatan hari ini, contohnya nih ya, kita dalam waktu dekat ini akan melakukan seperti bazar, seperti balap lari. Wah, bazar nih. Bazar. Assalamualaikum. Jadi bazar-bazar, tujuan kami buat bazar ini kan kayak hari ini COVID orang ekonominya susah, banyak yang di PHK, ya kan. Dengan secara nggak langsung dari impact dari COVID ini, yang ekonomi ini yang tadinya dia pekerja jadi pengangguran, rupanya timbul entrepreneur muda yang mungkin ya dalam golongan milenial yang mempunyai ide, yang bisa main media sosial. Jadi mereka ini sekarang hari ini banyak jualan online. Betul. Ya mungkin yang dunia food and beverage itu banyak lah yang baru-baru yang modal-modal mereka terbatas yang cuman dia kerjain online. Kalau kita lihat ya,
Di Batam tuh kan banyak banget tempat-tempat pariwisata. Kita nggak usah ngomong pariwisata secara general lah pokoknya. Iya. Ada pariwisata yang alam atau pariwisata mungkin tempat-tempat nongkrong gitu kan banyak tutup pada saat itu. Iya. Nah teman-teman kita yang di situ, gue langsung otomatis 180 derajat. Pemikiran dulu nih. 180 kali deh. berubah. Kalau 360 balik lagi gitu. Balik lagi. Nah, jadi 180 aja dia, beda dia kan. Iya. Nah 180 derajat berubah, langsung melihat peluang apa nih yang bisa kujual. Karena Betul. memang butuh juga, men. Iya. Iya. Pemasukan. Covid pemerintah ya mungkin Batam yang mungkin nggak melakukan PSBB tadi ya, tapi menurut saya kayak Jakarta kasihan kan yang di PHK seperti. Jadi ketika ada seorang entrepreneur milenial ingin mencoba bisnis ya mungkin di dunia food and beverage ya, kami secara nggak langsung kami ini loh bazar kami, coba kalian tampil di sini gitu, coba kasih tahu sama masyarakat Kota Batam kalian ada ya, mungkin dengan bazar kami ya memang nggak tiap hari, mungkin dilaksanakan pun mungkin per 1 bulan 2 kali. Jadi konsisten gitu. Api mau buat Konsisten. kegiatan itu continue ya. Continue. Oke. Konsepnya? Boleh Konsep bocorin sedikit? ya. Bazar-bazar seperti yang ini, kalau bazar kita pikir ya. Sekarang lagi ada bukan pergerakan, ada perwaktu juga, ya kan? Tidak boleh ada keramaian juga, men. Gimana? Ya itu mungkin nanti bisa langsung nih Oh iya, ahli kita protokol nih kesehatan ya. iya, nanti dia untuk di kepanitiaan untuk prosedur protokoler mungkin lebih ke ahli ya. Oke, sebelum kita masuk ke acara itulah, kita ngobrol-ngobrol dulu. Ketua, kalau ketua sendiri punya cita-cita nggak sih dari AMPI ini akan dibawa ke arahnya mana gitu? Karena kan tadi kita ngobrol masalah keanggotaan, banyak kayak selebgram atau influencer. Iya. Apa kegiatan nyata yang mereka lakukan? Biasa kalau misalkan influencer itu kan banyak karakter juga. Betul. Ada yang food blogger, Iya. ada yang mungkin traveler gitu kan. Nah, AMPI ini mengumpulkan mereka. Mungkin teman-teman Aleniers yang punya kompetensi di situ juga mungkin bisa ikut ke AMPI ya. boleh. Iya kan? Boleh. Nah, itu apa sih yang sudah ketua arrange, yang udah ketua rancang untuk mewadahi teman-teman itu? Sebelumnya Bang Boy saya mau jawab dulu, AMPI ini mau dibawa ke arah mana? Jadi Kayak lagu Armada ya. Iya. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Jadi- Sambil nyanyi Lan, jelasin ya. Hah? Sambil nyanyi. jangan, Oh, jangan. nanti bubar acara ini. Oke, lanjut ketua. Jadi gini, kalau misalkan mau dibawa kemana arahnya AMPI ini, saya mau ada framing untuk AMPI ini, bahwa membentuk framing baru untuk organisasi-organisasi kepemudaan di luar juga. Organisasi tidak hanya AMPI ya, seluruh organisasi kepemudaan yang lain. Saya pengen membentuk framing baru bahwa organisasi kepemudaan ini diisi oleh orang-orang yang mempunyai intelektual integritas yang tinggi. Anak-anak muda. Iya, Dan kreatif. Dan kreatif gitu. Itu Jadi dia. jadi Alenia banget, men. Iya. Jadi berangkat dari pemikiran itulah kita godok konsepnya. Gimana nih, Greg, untuk kita wujudkan framing baru ini, gitu kan? Ketemulah cara itu. Kita bikin struktur ramping, tapi dengan isi pengurus anggota yang punya masa Kapabilitas. sendiri, kapabilitas dan masa-masa sendiri gitu. Di bidang bidang sendiri ya. Oke. Bang Boy tadi bilang ada, mungkin kalau selebgram kan ada food vlogger, ada yang apa, Content creator. ya terus habis itu ada yang make up segala macam, itu kan bisa kita combine di satu tempat gitu loh. Jadi mereka juga kan bisa mewakili apa yang menjadi hobi mereka. Betul. Kan kayak misalkan untuk food vlogger kan pasti mereka punya satu lingkup pertemanan tersendiri gitu untuk pelaku-pelaku selebgram yang di bidang food vlogger sendiri. Mereka bisa mewakili itu nanti di AMPI. Terus AMPI nanti masuk di ranah mereka ya. Karena sekarang gini, food blogger atau influencer yang itu berarti mereka sudah jalan konsep mereka kan. Betul. Nah, AMPI sendiri mengambil bagian dari sisi teman-teman influencer tuh sebagai apa? Oke. Itu yang harus kita jelaskan. Oke. Iya dong. Jadi seperti yang saya bilang tadi, fokus AMPI itu salah satunya adalah untuk mewadahi dan memfasilitasi. Jadi hari ini AMPI mau mendengar apa yang dibutuhkan sama Oke. kaum milenial ini, dan dengan poin bahwa AMPI sendiri adalah underbone salah satu partai, yaitu Golkar. Kita memanfaatkan momentum itu untuk hal yang positif gitu. Jadi
ketika kita dengar apa yang dibutuhkan oleh kaum milenial, sampaikan ke kita tampung, kita wadahi, lalu kita fasilitasi. Dengan cara apa? Kita jembatani langsung ke elit-elit yang Jakarta lah. sedang Oke, get it. Jadi aku udah dapat ternyata AMPI ini menjadi fasilitator lah mungkin Betul. ya. Jadi kalau kita lihat mungkin ada teman-teman kita di luar sana yang pengen buat ini tapi kok susah ya? Iya. Apa melanggar hukum kah? Iya. Apakah ini nanti jadi permasalahan kah ke depannya? Ya kan? Aku mau buat ini di Batam tapi Batam nggak ada fasilitasnya, men. Iya. Kayak gitu ya. Iya. Jadi AMPI hadir untuk para millennials yang di luar sana. Mungkin Betul. kalian punya punya kreativitas, terus punya cita-cita yang kreatif lah gitu intinya. AMPI, teman-teman AMPI ada Irfan, ada Greg, ada Aldi, ada Yano, dan banyak lagi ya teman-teman Ya. kita di anggota AMPI itu bersedia untuk memfasilitasi itu ya. Betul. Iya. Sorry, saya sedikit mau ngangkat tadi kan Bang ada bilang bahwa mungkin hari ini banyak pemuda atau kaum milenial ini yang takut berbuat. Betul. Karena kita ambil contoh yang lagi panas lah. Kita contoh yang paling Apa tuh dekat. panas-panas tuh? Bukan? Aduh. Pakai payung kalau mana? Pakai payung, iya. Iya. Masalah gini, kalau saya buka kemeja, makin panas kan? Oh, gitu. Iya. Iya kan? Oh, I see. Iya, jangan. Ngeri. Jadi kita mau angkat isu paling dekat dulu sama kita, balap lari liar. Mungkin hari ini teman-teman milenial atau para pemuda-pemudi lah bisa kita bilang, mungkin ramai melihat adanya sesuatu yang viral Oke. di sosial Iya, media. rame itu ya. Rame. Itu balap lari liar. Yang lebih ramenya lagi, ada muncul hukuman denda 1,5 miliar. Kenapa? Ketika ada muncul ide kreatif yang sebenarnya poinnya positif, mungkin caranya memang salah, tapi kan poin yang dilakukan mereka ini positif. Kenapa penegak hukum ini bukannya mengayomi, memberitahu, malah memberikan Punishment. ya, punishment dengan hukuman Menakut-nakuti. denda itu. Itu kan menjadi shock terapi buat teman-teman kita yang mungkin hari ini melakukan hal tersebut gitu loh. Padahal kan kalau kita mau sedikit bijak, Bang Boy, mungkin kalau saya pribadi melihatnya seperti ini. Kalau misalkan caranya yang salah, bukan kegiatan yang salah, kenapa pemerintah tidak hadir dengan cara yang lebih humanis gitu loh? Mereka ajak teman-teman ini, kumpulin, ajak ke GBK, bikinkan eventnya gitu kan, kalau di Jakarta ya. Atau kalau misalkan di Batam mungkin bisa di Temenggung, ajak mereka bikinkan eventnya, kasih wadah itu gitu loh. Aku bisa jawab kenapa kayak itu belum ada. Oke. Karena fasilitatornya belum ada, bro. I see. That's the point. Itulah Nah, iya. masuk lah. Panjang-panjang kita, Iya. iya bener sih gitu kan. Bener. Jadi sebenarnya baik karena gini. Kalau kita lihat 5, 10 atau 20 tahun lagi lah kita ambil jauhnya. Iya. Siapa yang megang tongkat estafet kepemimpinan? Ya mungkin ketua kita tuh bisa jadi wali kota kan. Iya, intinya itu dia. 20 tahun kalangan lagi kan. kita gitu kan. Nah, Kalangan pasti. millennials. Pasti Terus, siapa lagi kan? itulah di sini AMPI sendiri tadi kalau misalkan aku udah denger ya sedikit banyak pernyataan dari ketua dan wakil ketua. AMPI ingin hadir untuk ngajak teman-teman semuanya Aleniers. Yuk kita sama-sama tampil, kita sama-sama speak up Betul. untuk lebih berani lagi menyampaikan mungkin pandangan-pandangan. Betul. Ya kan? Jadi bisa dilihat oleh teman-teman sekitar karena kita nggak boleh tutup mata. 20 tahun lagi lah tongkat estafet itu nggak mungkin di orang tua kita lagi, Enggak. betul ya? Betul. Regenerasi. Betul. Regenerasi. Dan nggak bisa yang namanya karbitan, Nggak bisa. perkara dia terkenal nih, ya kan, dia mau naiknya buat apa? Ya. Kayak begitu. Nah, marilah kita sama-sama teman-teman untuk bisa lebih bijak lagi belajar dari sekarang. Sama, aku pun masih belajar. Mungkin teman-teman juga masih banyak harus belajar juga kita kan. Iyalah. Gimana caranya bisa melihat lebih point of view lebih jauh gitu, Iya. melihat Lebih permasalahan, ya kan? Oke, kita mau ngomong ngebahas masalah balap lari. Jadi AMPI mau buat balap lari juga. Ya. Jadi kalau aku bilang itu namanya drag run. Iya, iya. Drag run. Drag run. Mau dibuat? Ya, mau dibuat. Itu Mungkin mau dibuat, boleh. Wah, kayak langsung aja Oke. nanti sama ini yang kita eventnya nih. di sini ada Yang Yano, dia dari ketua wakil ketua pelaksana Hmm. untuk acara yang akan
buat oleh AMPI. Ada ya dari tadi ya? Oh ada. Kirain nggak ada. Dari tadi Jangan diem, senyap. diem dari tadi nungguin supaya bisa ngerokok. Nggak, Asam, asam. karena kita tayang di YouTube sih sebenarnya nggak apa-apa. Iya. Cuman karena aku nggak ngerokok ya nggak ngerokok. Lu mau ngerokok aja teman-teman. Apa dia? Nggak Boleh. apa-apa. Oke. Tapi karena belum brand rokoknya belum masuk ke Alenia, brandnya Iya. nggak salah ya. Yang penting rahasia aja kan. Nggak gitu. apa-apa. Antara kita aja kok. Antara Sebenarnya kita. gini ya, like aja lah ya kan, biar enak gitu kan. Iya, iya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat AMPI sendiri ini anaknya asik-asik. Aku udah beberapa kali datang ke sini dong. Pernah joget bareng ya? Hah? Pernah joget bareng dengan Ampi? Enggak Asik. pernah joget, Oh, nggak pernah diajak. Parah kali. Kalau lihat di story ya kan, Irfan ya kan, jalan main, mak awak nggak diajak, awak sedih kali. Kayak terasingkan ya. Terasingkan. Kami ada grup WhatsApp, isinya berempat untuk ngomongin cowboy. Oh iya, Ngejulit, khusus. khusus untuk ngejulit. Betul. Jadi- Kita bentuk suatu konsep Untuk menjatuhkan boy. Menjatuhkan gitu. Tapi lebih sakit lagi kalau misalkan udah masuk terus di kick. Oh iya. Ah, Oh, kalau gitu kick. kami abis ini nanti kita undang, abis itu kita kick. Nah. Jadi biar Kami tunggu sampai kau nikah dulu baru kami kick. Iya ya. Aku matikan aja kameranya. Oke. Sekarang ngomong-ngomong rokok, kita ngebahas sedikit lagi mengenai tentang hal balap lari. Lari Nggak liar. liar kan? Enggak. Nggak liar ya? Nggak lihat. Tapi Udah jinak, udah jinak. Nggak lihat lagi. Itu kalau misalkan sedikit sebelum masuk ke ketua pelaksana acara, melalui AMPI inilah liar itu dihapuskan. Oke. Jadi Iya. kita buktikan bahwa sebenarnya kegiatan mereka ini positif. Gak perlu ada masalah denda-denda itu nggak perlu. Kenapa dia kalau kayak gitu kenapa nggak ini aja? Sekarang image-nya balap lari, sorry ya, yang aku tahu balap lari liar itu jadi apa ya? Jadi ajang untuk melakukan kegiatan yang melanggar hukum juga. Berjudi lah misalkan kayak begitu kan. Iya, Nah, betul. ketika misalkan memang dia pengen seperti itu, kenapa nggak diarahkan jadi atlet ini aja sprinter? Ya mungkin secara langsung nanti Koni bisa lihat video ini. Iya kan? Betul. Ini loh yang juara-juara dari turnamen yang pernah kami buat secara kecil-kecilan. Kan nggak tahu juga kita bibit itu. Bisa jadi atlet Iya. Batam mungkin. Iya. Ini melahirkan, mempunyai potensi besar untuk melahirkan bibit-bibit baru yang mungkin hari ini belum terlihat karena mereka belum berani untuk menunjukkan itu gitu loh. Jadi melalui kegiatan-kegiatan seperti ini yang mungkin kami akan rancang sedemikian rupa ke depannya. Salah satu tujuan kami untuk itu melihat potensi yang sebenarnya saya yakin sangat amat besar dan banyak di Batam ini gitu. Jadi biasanya kalau misalkan kita lihat event yang terlalu besar juga orang sudah Takut duluan ya? ngedor duluan kan. Nah, Insecure? Iya, insecure. Makanya kami mau bikin kegiatan itu kami bungkus dengan cara mewakili semilenial mungkin gitu loh. Jadi Yang mereka kekinian, yang kekinian. Jadi mereka Hari ini. ketika mau ikut mereka tidak ragu gitu loh. Mereka enjoy gitu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Acaranya kapan? Pak Sapu Jagat? Sapu jagat. Rencananya kalau tidak ada perubahan di 16 sampai 16, 17, 18. 16, 17, 18 ya? Kalau nggak hujan, Kalau nggak hujan, Kalau udah coba pakai payung. pakai payung. misbar, Lari pakai payung. Pakai payung. 16, 17, 18. Iya. Oke, Tempatnya sih sudah fix di Mega Mall. di Mega Mall. Ya, kita akan pakai lahan parkirnya atau opsi selanjutnya itu plan B-nya ada di basement tempat ini itu tuh untuk bazar dan ininya sih larinya di daerah situ. Tapi tetap di Mega Mall ya. Tetap di Mega Mall. Oke, jadi teman-teman semuanya, boleh tuh sekalian, siapa tahu ada yang nonton, terus dia pengen mau ikut, tapi bener dibuat dulu. Oh, iya. Jangan cuma kita, ini janji publik loh. Oh, iya. Masuk Alenia ini janji publik loh teman-teman. Betul. Jangan sembarangan Anda ya. Ya, jadi karena nanti ini mungkin udah tayang sebelum acara kita, jadi panitia pun ada beban mental. Betul. Ada tujuannya itu juga jadi panitia tujuannya itu ya? Iya, Ya. tapi yang sudah dipilih, ini beban mental kalian. Lo tengok ya, ini sebelum kau buka pendaftaran udah ada yang daftar nih. Nah. Nah, gimana caranya ke fasilitasi itu Iya, kan? Nah, betul. ketua udah ngomong kan, AMPI tuh kayak gini, fasilitasi gini kan. Ternyata masuk angin ini ya, Iya. telat kan nggak mungkin kayak gitu kan? Nggak mungkin. Harus Kalau masuk ditanggung angin jawab. dikerokin aja dulu. Minum obat yang gitu tuh, tolak bala. Ini kayaknya yang paling berbeban ini. Iya. Bagian protokol kesehatan dulu ini. lah sebelum masuk ke acara. Ini. Iya, tapi benar kalau misalkan acara kayak gitu pasti kan akan mengumpulkan massa. Betul. Teman-teman. Jadi apa ini dari AMPI untuk tindakan preventif lah kita sebut ya. Ya. Preventif dari AMPI agar
keberlangsungan acara itu lancar gitu. Ali, kebetulan teman-teman tar dulu sebelum dia. Ini adalah pengusaha apotek. Siap. Jual jamu Besar. gitu-gitu lah. Aduh, kok jamu itu beda Pelaku konsep. usaha di bidang kesehatan. Siap. Baterai gitu juga dijual. Kalau dia nih, hati-hati. Jual Kenapa? obat. Jual obat ya? Obat. Obat untuk menyembuhkan orang. Iya. Tolong dipahamin itu. Ada kutip itu. Kalau kasih obat lu sakit ya. Iya, sakit. Jadi gini, kalau untuk di acara ya, jadi mungkin bisa dari Ampi ini kan nggak nanggung-nanggung. Awal sedikit cerita lah ya. Aku ini orang yang anti sama organisasi, serius. Awal aku diajak, Amin. aku lagi santai di telepon sama Backsoundnya seorang nggak Greg. sedih gitu. Jadi saudara Greg ini telepon, Iya. diundang lah. Jadi awal dia berbicara tuh sama sekali nggak ada yang kena. Sampai suatu kata dia yang buka mataku, Apa kata-katanya? kita Bangun gitu. rata batin itu bos. Iya. Jadi Masuk, Pak. aku lihat juga sebelum aku kenal Bang Greg ini, Kenalnya di mana awalnya? ya Sering tahu lah. Batam ini kecil soal. Ya kan? Karena Jadi pertama kali ketemu diajak nongkrong bareng kan? Di Waku kan? iya, oh iya. Waktu next out ya. Yoi. Yoi. Jadi Pokoknya kalau kesehatan media lah. Ya. iya, malam-malam mafia semua ya. Ya. Jadi aku setuju dengan yang dibilang itu semenjak Covid ini, ya kan? Kan akses-akses kita terbatas, ya kan? Banyak yang sumber-sumberan kita ini yang lebih muda mungkin punya inovasi yang keren, ya kan? Seperti Batam sekarang banyak entrepreneur muda, kita nggak sadar aja, ya kan? Banyak, Sadar kok. iya, nggak, tapi per hari itu pasti ada aja. Betul. Ide-ide mereka tuh bagus-bagus. Betul. Cuman karena ya peraturan yang belum jelas ini, mereka tuh takut. Kenapa di Indonesia? Iya, kita kan belum tahu. Kita ada PSBB, nggak ada kan? Nggak ada. Kita nggak ada Batam PSBB. nggak ada PSBB. Tapi yang dikiranya itu kita ini ada PSBB. Jadi orang-orang ini kayak, nih sebelum lari liar ini kami mau bikin jadi lari resmi, itu sebelumnya udah ada pelakunya di Batam. Jadi admin yang kami jumpain, itu adminnya itu ya bisa beri inovasi-inovasi yang bagus. Oke. Masukan Ini ya. ini contoh hasil-hasil anak muda Batam lari liar ini. Sebenarnya udah dari luar, cuman untuk di Batam dia berani. Itulah yang pengen kami tampung. Jadi orang-orang yang punya kreatif, yang inovasinya bagus-bagus ini kami tampung. Jadi kami juga nggak nanggung-nanggung untuk memfasilitasi kesehatan mereka. Tentulah acara ini berlangsung, kami nggak mau meninggalkan dampak buruk, betul kan? Betul. Jadi mungkin dari Ampinya akan mensponsori orang-orang yang mengikuti bazar tersebut. Mungkin kami sediakan sarung latex, mungkin setengahnya lagi sarung tangan yang buat sholat. Maksudnya sarung lah. Sarung tangan. Itu sarung sholat ya. Oh, Sarung makanya tangan. dikasih Oh, project. Enggak mana project. tahu kan abis ini siap kegiatan diajak sholat Betul. bareng. Greg, Aldi itu udah serius. Udah, Iya, oh, kita harus iya. terus dong. Demi Ampi gitu. Integritasnya lagi dijaga itu. Masa Makanya dia- sarung apa nih kan gitu. Gimana nih? Ya gitu, jadi mungkin dari kami akan mensponsori. Jadi orang itu minim merasa khawatir. Covid ini gara-gara khawatir tuh bisa dapat Covid kita. Karena ada panic attack. Sebenarnya kita ini Aku nggak mau dapat. sebenarnya kita ini nggak Covid, ya. Sebenarnya kita ini nggak, misalnya nih kita nggak Covid, tapi gara-gara rasa khawatir kita bisa demam. Nggak tahu kan? panik, Rasa- nafas gitu ya. Kita pusing, kita marah, emosi itu bisa bikin sakit. Iya. Itu yang kita kurangin. Karena itu imunitas kita Betul. Iya. Aku pernah kayak gitu soalnya. Pernah apa? Kayak susah napas, panik nih. Lagi jam-jam Covid Nih, ya. nih, banyakan makan. Jadi pas kolesterol bukan. Kolesterol. panik gitu kan, keringat dingin. Aku tuh udah mau sampai ke rumah sakit. Oh, dia cicilan. Rupanya begitu berhenti jalan, kenapa nih kok sampai saat napas? Dompet kok nggak ada? Isi dompet kosong loh. Gara-gara ini. Itu lebih bahaya daripada Iya, itu, Pak. rupanya lebih bahaya kosong tadi Dompet, dompet itu kan? daripada Covid. Iya, benar. Karena nggak bisa nggak makan, kan mati juga. Mati. Iya. Makanya. Jadi yang Ampi bikin ini nggak hanya untuk membantu UMKM. Terus? Ini continue, makanya kami sekalian edukasi tentang kesehatan lah. Karena di masa pandemi seperti ini kan, jadi dia pun tetap peluang untuk usaha dia makin ada, terus-terusan dengan kami bantu. Jadi kami bantunya itu nggak setengah-setengah. Tentu juga edukasi kesehatan perlu kami kasih tahu. Oh. Jadi di event tersebut tentu ada edukasinya juga. Nggak cuma hanya sekedar bazar dan game. Jadi kami bikin ini semuanya masuk. Edukasi, games. Edukasinya apa? Mungkin kami akan menjelaskan gimana sih Yang caranya baik. untuk menangkal Covid ini. Oh, nangkap Covid. Banyak yang kita tahu cuma hand sanitizer, masker itu doang. Sebenarnya banyak. Apa tuh? Bi?
mungkin bisa gini loh. Kita kalau ngomong-ngomong hand sanitizer semua orang nggak bisa beli. Tapi orang itu saking paniknya harus hand sanitizer. Benar gak? Kalau dengan cuci tangan yang benar aja itu bisa. Pakai air ya, pakai air mengalir ya. Mungkin di Instagram banyak. Cuman kita tontonkan caranya yang benar tuh seperti apa di depan publik nanti. Oke. Iya. Aku sedikit meluruskan mengenai pernyataan Aldi tadi yang dia bilang peraturan belum jelas atau peraturan nggak jelas. Itu sensitif sih menurutku. Iya. Jadi sebenarnya peraturannya ada, hanya mungkin ada teman-teman kita yang belum tahu, Belum gitu paham. kan. Atau kurang sosialisasi. Karena yang keluar itu kalau di Batam memang bukan PSBB menurutku. Ada perwaku harus menjalankan 3M, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, Iya, benar. ya kan? Iya. Baca makanya. Jadi gini, nah dari 3M ini, mencuci tangan akan dipertontonkan nih, dipertunjukkan ya kan, bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Oke. Yang kedua, memakai masker. Orang lari memakai masker. Gimana? Pakai masker. Iya, pakai masker ya siapa yang nggak tahu. Oke, enggak maksudku Bukan lari, untuk kalau- acara ini. Untuk acara lari ini. Apakah Enggak, larinya kalau masker? misalnya untuk lari kan gini. Tapi kalau misalnya untuk orang yang orang untuk masuk itu udah wajib harus pakai masker. Bukannya kita memilih-milih ya, tapi kan ini untuk keselamatan bersama. Oke, jadi pada saat nanti lari, Itu teman-teman kami- yang akan bergabung. Mungkin kami kasih jarak antara sama selama lawan ini, mungkin kami kasih jarak. Ada sekatnya lah, ya kan? Ada jarak. Jadi kanan kiri kan bisa kelihatan ya, ada sekatnya ya. Di start. Ujung ke ujung. Dikasih jarak. Oh, Dikasih dikasih jarak. jarak. Logikanya gini deh, kalau misalnya emang sebenarnya kepikiran sama kami waktu kami mau bikin gimana sih waktu kami mau proses ini, sempat kepikiran mau pakai masker atau nggak face shield. Ya gak lucu aja lagi, kita mau bikin buat fun-fun, tiba-tiba orang tergeletak gara-gara sesak napas, bener kan? Mungkin itu di situ kami akan bikin jarak untuk penonton juga berjarak-jarak gitu. Pelarinya juga berjarak-jarak. Jadi acara ini sebisa mungkin kami bikin sama-sama ada benefit Bagi bagi seluruh. siapa yang ikut bazar, siapa pembelinya, ikut yang partisipasi lomba lari, Oke. semua ada benefit kami bikin. Terus acara ini sendiri ada uang pendaftaran apa segala macam gitu? Ya, kalau untuk bazar mungkin ada. Oke. Tapi Tenan. untuk tenan yang untuk yang ikut berjualan di sana itu mungkin kita akan kenakan biaya. Tapi mungkin kami cari solution gimana caranya mereka juga dengan harga yang murah. Dengan harga yang murah mereka bisa berjualan di situ. Tapi untuk yang balap lari ini kita belum tentuin harga daftarannya pakai atau enggak. Oh, balap lari ini ya. Iya. Tapi sebenarnya komunitas balap lari di Batam sendiri udah cukup besar juga Cukup ya. Besar, sangat besar. Banyak, menjamur juga, nggak kalah dengan sepeda. Iya. Di mana mainnya di Batam? Nah, jadi gini, kemarin itu aku ada ketemu di Batam ini kan ada official akun lari liar. Nah, Jadi aku ada ketemu, kami mau ajak collabs. Jadi kami rangkul kawan ini, ya kan? Jadi dia ngumpulin masa, itu dan nentuin tempat juga. Kalau pindah-pindah. Jadi di mana tempat yang sekiranya pas di situ mereka bikin. Jadi kami dari AMPI itu ajak, mau nggak kalian kolaborasi dengan kami? Kita bikin yang resmi, tanpa kalian harus khawatir. Mereka semua khawatir itu admin itu. Waduh, kalau aku kena pasal gimana? Jadi kami bikin yang resmi. Ini kami wadahin buat kalian berkreasi lah di sini. Gitu. oke. Sedikit meneruskan yang Aldi jawab tadi. Jadi memang kami sudah ketemu sama admin untuk balap lari liar ini. Jadi sekarang di AMPI balap lari tidak liar namanya. Iya, ngalir lagi. Karena ketika kami undang, kita ngobrol sama-sama dengan admin tersebut, sebenarnya poin yang kami dapatkan dari apa yang dimaksudkan yang mereka lakukan ini positif sebetulnya. Positif. Nah, jadi kita kan kasih tahu juga ke mereka. Kita maksudnya gini, kalau misalkan tiba-tiba hanya muncul peraturan yang tadi saya bilang denda, orang kan insecure nih. Mereka tuh harusnya dikasih pemahaman dulu gitu. Betul. Apa sih bunyi? Kan nggak semua orang di sini paham akan hukum. Tidak semua orang di sini paham cara bacanya pasal undang-undang, mengartikan kan nggak paham. Belum tentu semua paham. Jadi begitu kita sudah ngobrol, poinnya di situ kan sebenarnya positif. Setelah kita dengar langsung dari mereka, ternyata itu poin sangat positif. Cuman mungkin karena mereka melakukan dengan cara yang salah itu gitu loh. Tapi kan mereka jadi insecure karena tiba-tiba muncul
ancaman peraturan denda itu, seharusnya kan sebenarnya penegak hukum ini mengayomi. Ya, jangan mereka kasih dengan cara shock terapi seperti itu. Kan ayomi gitu loh. Bikin imbauan, dibina gitu. Jangan tiba-tiba muncul peraturan 1,5 miliar itu. Jangankan mereka gitu loh. Mungkin hari ini teman-teman yang makan enak pun dengar itu 1,5 miliar kan gitu. Udah lari. Udah capek. Akhirnya karena hal tersebut yang mereka harusnya mungkin pahami, mereka nggak perlu insecure sebenarnya kalau mereka paham. Karena dengan ketidakpahaman mereka akhirnya mematikan ide-ide kreatif mereka ke depannya. Mereka takut menimbulkan ide kreatif mereka lagi. Good. Berarti Ampi bisa mewadahi itu ya. Oke, ada yang tambahan? Aldi mungkin? Mungkin agak saya luruskan sedikit. Maksud ketua tadi itu, ketua ini selain di luar politik ya, dia tuh pengen di Batam ini apa sih yang bisa dikembangkan anak muda itu kami tampung. Jadi guna kami ini bukan influencer aja. Mungkin orang-orang yang punya ide hebat itu kami rangkul semua. Ya kan, ini gak cuma lari-lari aja yang bakal kami bikin mungkin ke depannya. Apa yang sekiranya bisa menjadi meledak di Batam ini, itu yang bakal kami tampung. Di kalangan anak-anak muda. Iya, jadi nggak hanya lari-lari ini aja, kan kita continue. Oke, good. Aku bisa menyimpulkan bahwa Ampi ini adalah sebuah wadah bagi millennials atau anak-anak muda semuanya. Mau itu influencer, mau itu orang-orang apapun itulah, sebenarnya yang penting anak muda punya inovasi yang baik, punya ide-ide kreatif, sok mangga ngobrol sama Ampi. Karena Ampi akan mewadahi itu. Betul kan? Dan sangat terbuka. Dan Ampi sangat terbuka karena memang anak-anak muda semua isinya millennials. Jadi Ampi sendiri karena di underbow-nya salah satu partai, jadi mereka juga punya akses untuk ngobrol mungkin sama elit-elit politik kita untuk bisa memfasilitasi teman-teman semua yang di Kota Batam. Benar dong? Betul. Closing statement dong satu. Mulai dari Irfan mungkin closing statement sedikit Aku aja. boleh menambahkan dulu nggak dari Apa yang acara ditambahkan? ini? Soalnya dari tadi buat apa aku duduk sini kalau aku nggak jelasin Iya, acaranya? oke. Ini nggak betul ini. Ini maksudnya nggak betul nih. Aku ganti. Jadi kita ganti aja kameramen. Ayo ganti di sini boy. Enggak gitu, no. Nggak, jadi Anda sedikit. mau ngomong apa silakan. Nggak, jadi sedikit menjelaskan. Oke. Dari tadi kita berbicara acara ini, tapi kita tidak tahu alasannya kenapa. Ya kan? Mungkin sudah terjawab sedikit dari penjelasan sebelumnya bahwa alasannya itu untuk untuk satu bazarnya itu untuk UMKM. Karena dari keadaan sekarang ini orang ini anak-anak muda zaman sekarang mau tidak mau dipaksa untuk berpikir. Bagaimana kita putar otak untuk menghidupin kehidupan dia gitu, sehari-harinya dia seperti apa. Nah, dari situ kita mengeluarkan bazar itu, daripada mereka cuman dari sosmed doang kan, coba sekali-sekali ayolah ke lapangan sekalian gitu, dengan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Kedua, lari ini sudah dijelaskan juga, tapi sedikit ditambahkan alasan kami mengadakan lomba lari dan bazar ini karena kita sudah mendapatkan data yang kualitatif dan kuantitatifnya sudah terkumpul, sehingga menjadi event ini sebenarnya ada pengkajian lagi dari apa tuh boleh nggak dijelasin data-data apa terus pengkajiannya apa? Jadi sebelum mencapai keputusan mengadakan ini, dari kualitatifnya kita sudah mencapai suatu teori yang mencapai data itu gitu. Oke. Apa tuh datanya tuh? Dari followers juga, jumlah peminat itu kan sudah menunjukkan teori yang menuju ke data. Dari kuantitatifnya juga kita sudah lihat berapa banyak masa yang sudah bisa dicapai dan berapa banyak juga orang-orang yang mau terlibat di dalam kegiatan ini. Nah, sebelumnya kami sudah juga mau mengadakan ada event yang games untuk segala macam itu. Tapi setelah ya dikaji lagi hasil pengkajian itu, kita mengerucut mendapat kesimpulan bahwa kita mengadakan lomba lari dan bazar ini dengan tidak mengesampingkan protokol kesehatan. Selanjutnya saya mau menjelaskan juga sedikit ini untuk lebih yang mau berpartisipasi supaya lebih tenang lagi gitu. Kami sudah membuatkan Dena untuk dan flow, penerapan flow-nya seperti apa. Oke. Ini penerapan di dalam ini jangan lupa follow. Iya. Nah, jadi ini sudah ada flow-nya bagaimana nanti kita menerapkan pada saat di tempat nanti kita bisa menjalankan ini gitu. Udah ada itu flow apa itu? Jadi ini untuk bazar sendiri, kalau lari sudah jelas kita cuma pakai 2 row saja dan itu berjarak. Tapi untuk bazar ini yang sedikit
harus benar-benar diatur In karena out-nya. in outnya ya betul, in outnya posisinya, jaga jaraknya pada saat kita mau bayar dan pada saat kita nunggu pesanan kita. Oke. Dan di sini juga perlu teman-teman ketahuin bahwa kalau seandainya yang belanja lebih dari satu orang, cukup satu orang aja yang mewakili untuk belanja. Iya. Temannya satu bisa nunggu dari samping lewat jalur yang udah disiapin untuk membantu mungkin banyak nih barang belanjaan gitu. Jadi kita udah siapin juga flow-nya. Oke. Nah, keluarnya juga kita siapin juga arahnya gitu. Jadi teman-teman yang takut, yang panik kena serangan panik gara-gara Covid ini, jangan khawatir karena kami sudah memikirkan juga dari tim kesehatan dan dari kami acara sudah coba mengevaluasi seminim mungkin akan terjadi klaster baru untuk ya meminimalisir lah. Kami sudah mencoba itu semua, merangkum semuanya. Mungkin nanti di pintu masuk itu kita kasih fan yang dikasih cairan disinfektan. Jadi untuk semua yang masuk itu kan makanya gate-nya kami nggak bikin banyak, pintu masuknya nggak terbuka banyak gitu. Jadi mereka masuk keluar masuknya itu udah ada flow-nya. Udah ada alurnya, dikasih disinfektan, wajib periksa cek suhu, wajib masker yang seperti itu udah kan kami lakukan supaya nanti yang mau datang pun nggak takut. Berarti kan AMPI itu bisa menjadi wadah lah ya bagi anak-anak muda semua, bagi para aleniers semuanya. Jadi kayak bisa mewadahi anak-anak muda ya. Betul. Yang jelas adalah kita harus sadar politik. Betul Black. dong. Ya, Oke, closing statement dong. Kita mulai dari Yano. Oke. Kalau dari saya untuk teman-teman millennials, rekan-rekan muda semuanya, terus saja maju. Karena yang namanya suatu pemuda harus bergerak. Kalau diam berarti diam pemuda, bukan gerakan pemuda. Oh betul setuju. Ya kan? Jadi sebagai pemuda kita harus bergerak, terus saja maju terus. Apapun ada penghalang kita di depan, ya maju aja terus. Siapa tahu yang kita lihat tembok di kiri kanan pasti ada jalan. Siap. Itu aja. Kalau nggak putar arah. Yang penting gerak. Yang penting gerak. Gitu Oh, aja. okay. Mau gimana yang penting gerak. Siap. Thank you Yano. Aldi, closing statement. Pesanku untuk anak-anak muda, tetaplah menggali inovasi yang hebat dan tetap semangat. Oke. Udah nih? Luar biasa. Yang penting anak muda harus tetap semangat ya. Semangat. Brother Greg, Sembiring. Ya mungkin untuk para milenial yang ada di luar sana yang belum punya kesempatan untuk bergabung ke politik, AMPI secara nggak langsung siap mewadahi mereka. Dan untuk milenial semua, kita harus ikut terjun dalam politik hari ini. Harus melek politik dan tidak boleh anti terhadap politik. Jadi minimal pergerakan anak muda ini yang terjun dalam politik itu apa? Ketika pemilu kada nanti. Karena itu akan menentukan masa depan Kota Batam ke depannya. 5 tahun ke depan. Ayo sama-sama kita aktif di politik ini supaya regenerasi politik itu juga akan tetap hidup. Benar. Gitu, Jadi mulai dari sekarang, Ya. setelah nonton ini Alenia, mulailah cari siapa. Kan ada beberapa calon nih. Ya kan? betul. Beberapa calon, dilihat siapa yang mungkin sesuai dengan pandangan teman-teman semuanya, yang mungkin bisa mewadahi teman-teman semuanya. Yang penting yang jelas jangan golput ya. Greg. Betul, jangan golput. Gitu dia. Golongan putra. Bukan. Oh, bukan. Oke. Selesai, Greg? Oke, selesai, teman. Pak Ketua, closing statement. Saya mewakili AMPI. Marilah teman-teman di organisasi kepemudaan kita bentuk framing baru bahwa OKP ini lebih memiliki intelektual integritas yang tinggi. Salah satu caranya saya membuktikan bahwa akan lebih baik dengan cara kita duduk bersama dengan pemerintah daripada kita teriak di luar pagar. Oke, betul setuju. Dan belum tentu dengar ya. Betul. Oke, thank you teman-teman semuanya dari AMPI. Iya, Luar biasa terima bahasannya kasih, keren Boy. untuk semua teman-teman aleniers, para milenial semuanya agar lebih mengerti lagi. Di sini sudah hadir AMPI yang bisa mewadahi kita semuanya anak-anak muda untuk mengekspresikan diri kita. Benar dong? Betul. Ya, ini janji publik loh, men. Iya. Janji publik. Jadi ketika memang nanti ada anak-anak muda yang punya inovasi dan pandangan ke depan, kalian harus wadahi. Oh iya. Siap. Setuju ya? Ya, Setuju cari kita, jumpai Deal ya? kita Oke, buat. thank you. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you, bye bye, Aleniers. Thank you.